Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di channel Bisnis Kang Fajar. Ya teman-teman semuanya, hari ini saya akan berbagi tips dan berbagi berbagi ilmu. Bagaimana sih cara menggaji karyawan? Mungkin kalian saat ini yang sedang memiliki karyawan, mempunyai karyawan yang baru saja usaha kalian itu berkembang pesat, kemudian kalian itu pengen buka cabang atau usaha kalian yang sudah kalian jaga sudah bertahun-tahun, pengen mengembangkan usaha dengan cara buka cabang kedua atau yang cabang satu dikerjakan oleh karyawannya, tapi bingung cara menggajinya bagaimana. Nah, ini saya punya tips dan trik. Ini saya tidak mencontoh tips dari mana-mana teman-teman, sesuai dengan sesuai dengan imajinasi saya sendiri, ide saya sendiri menggaji karyawan saya segini. Kalian pasti bimbang tentang gaji. Berapa gaji yang seharusnya, sewajarnya, sepantasnya untuk karyawan dengan pekerjaan yang seperti ini, kan gitu teman-teman. Jadi begini teman-teman, kita itu bekerja kan kalau sesuai dengan gajinya, gaji sesuai dengan pekerjaannya, pekerjaan sesuai dengan gajinya, pasti semua orang itu pasti akan puas, pasti semua orang itu betah untuk bekerja di tempat tersebut. Kan seperti itu. Kalau kerjanya berat, gajinya rendah, pasti banyak yang nggak betah. Tapi ya memang ada orang yang benar-benar dia niat untuk bekerja, untuk mencari nafkah. Berapapun gajinya, yang penting dia punya penghasilan setiap bulan. Ada yang seperti itu. Ya itu saya acungi jempol, teman-teman. Tetapi ini buat standar lah. Kita juga harus punya rasa kasihan, belas kasihan terhadap orang yang benar-benar ingin membutuhkan pekerjaan dan penghasilan dari kita, teman-teman. Jadi begini, langsung saja teman-teman ya, saya kasih tahu bagaimana saya menggaji karyawan saya. Langsung saja saya contohkan saya sendiri, yang saat ini saya mempunyai dua karyawan di tempat saya itu. Saya punya dua karyawan itu saya pekerjakan untuk jaga air minum isi ulang, air mineral itu teman-teman, yang isi ulang deh teman, yang diisi, dibersihkan dulu baru diisi. Itu usaha saya yang saya pekerjakan oleh dua karyawan, teman-teman. Gajinya bagaimana Mas? Gajinya itu saya kasih gaji ya standar. Standarnya apa? Standarnya bahkan ini lebih dari standar. Kenapa saya bilang lebih dari standar? Saya mau berbicara standar dulu teman-teman. Standarnya gaji orang bekerja itu adalah UMR. Kalian tahu kan semuanya UMR itu apa? UMR itu gaji yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Setiap daerah kan berbeda-beda UMR-nya. Kalau di tempat saya itu UMR kisaran sekitar 2.800.000-an teman-teman. Itu UMR di tempat saya. 1 bulan 2.800.000. Nah, kita lihat dulu teman-teman. Gaji di tempat saya ini, saya contohkan di daerah saya dulu ya. Nanti kalian bisa mengira-ngira, kalian bisa memperhitungkan kembali gaji yang kalian akan berikan kepada karyawan kalian. Jadi begini, di tempat saya itu gaji UMR-nya itu standar UMR-nya itu 2.800.000 per bulan. Dan perusahaan yang mau menggaji karyawannya dengan gaji UMR, teman-teman, itu perusahaan yang tergolong perusahaan itu tergolong perusahaan yang tinggi, bukan perusahaan yang rendah. Contohnya apa perusahaan tinggi? Ya, dia masuk PT, dia masuk perusahaan tertinggi PT. Itu pasti mau menggaji karyawannya
dengan gaji UMR. Kalau masih sebatas toko, CV, UD dan sebagainya, atau home industry, itu gajinya di bawah UMR teman-teman. Kalau PT sudah masuk PT, itu gajinya sudah bisa UMR, yaitu dengan gaji 2.800.000 di tempat saya. Nah kemudian gaji 2.800.000 ini teman-teman, bagaimana cara saya untuk menggaji karyawan saya 2 orang itu bisa mencapai standar, istilahnya standar itu seperti UMR tersebut 2.800.000. Mungkin kalian berpikir, waduh mas, di tempat saya gajinya 3 juta, UMR-nya 3,5 juta. Itu kalau nggak salah 3 juta ke atas itu kalau nggak salah daerah Surabaya, Pasuruan, ya, Mojokerto Kabupaten, mungkin sekitaran segitu ya teman-teman ya, hampir 4 juta. Mungkin kalian keberatan karena kalian nggak bisa menggaji karyawan segitu, memang keberatan karena ya itu penghasilan, mungkin penghasilan kalian nggak sampai segitu, nggak bisa mencapai segitu. Kalau gaji UMR segitu nanti bisa habis. Mungkin kalian melihatnya dari gaji per bulannya teman-teman. Gaji per bulannya memang segitu. Di tempat saya gaji per bulannya 2.800.000. Caranya begini teman-teman, saya ambil kalkulator dulu teman-teman ya, oke, biar cepat. Nah 2.800.000 itu gaji per bulan. Kalau per harinya kita hitung, 1 bulan kan 30 hari, jadi 2.800.000 dibagi 30 hari, ketemunya berapa? Nah, ketemunya 93.000. 93.333 ini teman-teman, koma ada 3. Ya, saya anggap 93.000 lah teman-teman ya. Perharinya di tempat saya gajinya itu 93.000. Jadi, kalau dihitung per hari itu gajinya 93.000 per hari. 93.000. Jadi, kalau sehari 93.000, kalau 1 jam berapa? Kita hitung 1 jamnya itu gajinya berapa? 93.000, 1 jamnya digaji. Jadi kita langsung saja kita bagi 93.000 dibagi normalnya UMR di tempat saya itu apa? Dengan jam kerja 8 jam per hari. 8 jam itu gajinya itu UMR 1 bulannya. Jadi kan 8 jam. Berarti kan tadi gajinya kan 93.000 per hari dibagi 8 jam. Ketemunya 11.625. 11.625 teman-teman. Nah, jadi karyawan perusahaan di tempat saya yang gajinya UMR itu 1 jamnya itu dibayar 11.625 teman-teman. Nah, dari sini kan kita bisa berpikir, oh ternyata gajinya segini 1 jamnya. Lah di tempat saya, maksudnya di usaha saya yang saya pekerjakan 2 orang tersebut, itu kerjanya hanya 5 jam teman-teman. 5 jam setengah lah, 5 jam setengah. Karena sebenarnya 6 jam, tapi setengahnya itu istirahat teman-teman. Jadi saya anggap 5 jam setengah. Nah, 5 jam setengah ya. 5 jam setengah, kalau saya kalikan 11.625, coba ya, 11.000 ini gaji yang UMR tadi 11.625 itu kalau saya kalikan, coba saya kalikan 5 dulu teman-teman ya, saya kalikan 5 itu ketemunya 58.125. Nah, mungkin kalau tadi ada setengahnya ya mungkin mencapai 60 lebih lah, 65 atau 63.000 per harinya. Tapi saya menggaji karyawan saya 2 orang tersebut itu nggak sampai 60.000 teman-teman. Berapa kalian tahu? Gajinya itu hanya 50.000. Gajinya hanya 50.000 per harinya. Jadi 1 bulannya itu ketemunya ya 1,5 juta per harinya.
ya perharinya per bulannya kalau dihitung 1,5 juta. Loh Mas, katanya tadi harus sesuai standar UMR. Nah, standar UMR kenapa saya menggajinya kok hanya 50.000? Begini teman-teman, standar UMR yang diberikan oleh perusahaan teman-teman ya, dengan gaji di tempat saya tadi 2.800.000, kalau 1 jamnya itu kalau dihitung 1 jamnya itu gajinya 11.625 tadi, itu kerjanya itu apa ya, gimana teman ya, nggak ada waktu untuk enak-enakan, nggak ada waktu untuk malas-malesan atau santai-santai, itu nggak ada teman-teman. Jadi perusahaan yang berani menggaji UMR karyawannya itu kebanyakan rata-rata teman-teman, itu perusahaannya itu menuntut dia harus bekerja terus selama 8 jam. Nggak boleh, istilahnya nggak boleh makan, nggak boleh tidur, nggak boleh nggak boleh mainan HP atau duduk-duduk ngobrol-ngobrol, itu nggak boleh teman-teman. Harus bekerja tekun, harus bekerja serius selama 8 jam tersebut. Oleh karena itu, kalau perhitungan UMR itu teman-teman ya, 8 jam itu bekerja terus menerus, baru dia digaji 93.000 itu per harinya. Lah kalau di tempat saya 5 jam setengah itu teman-teman, 5 jam setengah itu tidak sepenuhnya bekerja terus menerus. Karena biasanya karyawan saya itu datang kalau shift pagi ya, shift pagi jam shiftnya, kalau shift pagi itu berangkatnya jam 7:30 teman-teman. 7:30 itu berangkat, itu biasanya tidak langsung banyak pembeli, hanya 1, 2, bahkan baru masuk kerja itu setengah sampai 1 jam itu belum ada pembeli teman-teman. Jadi saya selalu memantau pekerjaan karyawan saya itu 5 jam setengah itu mereka bekerjanya istilahnya itu melayani pembeli terus menerus, itu kurang lebih itu sekitar 4 jaman. Biasanya itu kalau pagi ya, berangkatnya kan 7:30. Biasanya itu bekerja terus menerusnya itu mulai 8:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, terkadang hanya 3 jam teman-teman. Kalau shift sorenya itu mulai jam 3:30, mulai masuk kerjanya itu 3:30 sampai jam 9. Jadi 3:30 itu masih sepi pembeli. Rame-ramenya pembeli itu mulai 5:30 teman-teman. 5:30 itu sampai 5:30, 7:30, 7:30, 8 sampai jam 8. Jadi 3 jam setengah. Nah, katakanlah saya hitung hanya 4 jam. Bekerja mereka per hari 4 jam. Bekerja terus menerus lah. Bekerja terus menerus itu hanya 4 jam. Kalau 4 jam saya kalikan dengan hasil UMR tadi ya, 11.625, coba ya, 11.625.000 ya. Ini kalau saya kalikan dengan jam kerja saya 4 jam yang bekerja terus menerus, itu hanya mencapai 46.500 teman-teman. Per harinya itu ketemunya 46.500. Jadi saya berhak untuk menggaji karyawan saya itu hanya 46.500 rupiah. Nah, begitu teman-teman. Jadi karena di tempat saya ini ya memang begitu teman. Pembeli itu seperti kayak apa? Berpas-pasan kalau mau membeli di tempat saya. Air mineral itu kayak ada waktunya sendiri teman-teman. Kalau kepagian ya nggak terlalu banyak, kalau kesiangan ya nggak terlalu banyak gitu. Apalagi kalau sore, yang pasti rame itu setelah maghrib, habis maghrib itu pasti rame teman. Jadi rame-ramenya pasti hari itu juga. Dan banyak juga masih ada jabaran-jabaran yang saya berikan kepada karyawan saya teman-teman. Kalau mengantar galon, per galonnya itu
1.000. Jadi mereka terkadang itu mendapatkan sehari itu antara paling sepi ya 5 galon, kalau paling rame ya 15 galon. Jadi perharinya mereka bisa mempunyai ceperan 5.000 sampai 15.000. Per bulannya kan kelihatan. Yang pasti itu per bulannya itu biasanya 300.000. Tabungan karyawan saya, tabungan apa ini, ceperan antar galon itu per bulannya 300.000 teman-teman. Jadi gajinya, kalau gajinya itu 15 per bulannya itu 1,5 juta ditambah ceperannya 300.000, jadi hampir 2 juta, 1.800.000. 1.800.000 per bulan, hanya bekerja 5 jam setengah. Nah, 5 jam setengah, 4 jamnya itu bekerja tekun, 1 jam setengahnya ini bisa tiduran, bisa main game, bisa santai rokok, tiup rokok atau gimana, bisa ngopi, saya sediain fasilitas kopi juga, bisa nonton TV, pokoknya bisa makan, terserah, yang penting ada orang beli, langsung dilayani itu. Jadi begitu teman-teman cara menggaji karyawan. Buat kalian yang bingung dan bimbang berapa sih cara menggaji karyawan itu bagaimana, jadi itu tips dari saya sendiri teman-teman. Saya tidak mencontoh orang lain, saya tidak mengcopy paste perusahaan atau pengusaha-pengusaha yang lain teman-teman. Ini hanya imajinasi saya dan ide saya sendiri. Bagaimana sih agar orang itu puas bekerja di tempat saya, itu prinsip saya seperti itu. Karena karyawan itu adalah aset kita teman-teman, aset kita. Jadi kita harus jaga karyawan tersebut, harus kita manjakan karyawan itu. Ya dalam tanda kutip teman-teman, karyawan yang tekun, rajin bekerja di tempat kita. Kalau karyawan yang sewana-wana, karyawan yang tidak rajin, malas, ya buat apa kita manjakan, buat apa kita jaga. Jadi itulah keluh kesahnya seorang pengusaha kecil-kecilan seperti ini. Biasanya itu keluh kesahnya terhadap karyawannya yang tidak puas dengan pekerjaan ataupun gaji yang kita berikan. Biasanya itu seperti itu, wajar teman-teman. Jadi kita seorang pengusaha ini meskipun kecil dituntut untuk selalu berpikir terus, berpikir maju ke depan dan selalu upgrade terus perkembangan zaman ini teman-teman. Baik, sampai di sini teman ya, sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat kalian semuanya. Jangan menyerah untuk menjadi seorang pengusaha. Jadi pengusaha itu enak kalau sudah kita tahu temponya, kita sudah tahu seluk-beluknya, pasti enak. Baik, sampai di sini ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.